Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, la yudkhilu ahadakumul jannata wa la yajiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Terlebih-lebih nikmat iman, Islam, ihsan. Begitu pula dengan nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Darussalam yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat bertangkaikan salam, bercurahkan rindu dan kasih sayang. Marilah sama-sama kita hadiahkan ke arwah junjungan alam, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tersebut kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib tak lupa ataupun bosan ataupun jenuh untuk selalu berwasiat untuk diri khatib sendiri, umumnya kepada hadirin sekalian, untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya dengan demikian kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari yang berbahagia ini ialah rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak tadi pagi sampai saat ini, bahkan sampai esok nanti, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Karena rahmat inilah seekor singa tidak mau memangsa anaknya. Karena rahmat inilah seekor burung gagak tidak mau memakan telurnya. Dan karena rahmat ini jugalah seekor gajah tidak mau menginjak-injak anaknya yang baru lahir. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadakumul jannata wa la yajiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah." Tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan menjauhkan kamu dari neraka, dan tidak pula denganku, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan selamat kalau kita tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Rahmat ini senantiasa kita doakan di setiap harinya. Ketika kita salat dalam posisi duduk di antara dua sujud, kita berdoa, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku ya Allah. Bahkan yang orang meninggal pun kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia ya Allah. Sebab kita akan selamat kalau kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yudkhilu ahadakumul jannata, tidak ada seorang pun yang bisa masukkan kamu ke dalam surga illa birahmatin minallah. Kunci masuk surga hanyalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada orang yang bertanya, kalau begitu buat apa kita beramal kalau amal tidak bisa masukkan kita ke dalam surga? Nah, memang amal tidak bisa masukkan kita ke dalam surga, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah diundang melalui amal kita. Kalau Anda ingin masuk surga, carilah amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika kita senang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang berbuat kebaikan. Nah, kita semestinya harus selalu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dengan kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, akan mendorong kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Nah, di samping itu juga kita harus pahami, kita harus selalu ingat bahwasanya syukur adalah salah satu cara untuk menetapkan nikmat Allah kepada kita. Ketika kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya nikmat Allah itu akan Allah tambah, akan Allah tetapkan kepada kita, bahkan Allah tambah dengan beribu-ribu, berjuta-juta, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak bisa menghitungnya. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan berubah menjadi kesengsaraan di dunia dan akhirat. Nikmat itu semua akan sirna karena kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur kepada nikmat yang Allah yang aku berikan, kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Namun ketika engkau ingkar kepada nikmat yang aku berikan, ingatlah sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang kedua, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita sabar terhadap musibah yang Allah berikan dan tetapkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang-orang yang sabar ini? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka berkata, sungguh kami dari Allah dan kami akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, niscaya nikmat itu akan Allah tambah, dan kita senantiasa harus berlomba-lomba mengamalkan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan.
agar kita menjadi hamba Allah yang selalu dirahmatinya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan adapun yang ketiga ataupun yang terakhir, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita senang mendengarkan dan membaca Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila telah dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkan kalianlah, wa ansitu, dan kalian diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senang mendengarkan dan membaca Al-Qur'an agar keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, sebab turunnya rahmat Allah melalui kita membaca Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'lamun. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إني داعين فأمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين. اللهم اجعلنا يا الله من الذين يقيمون الصلاة ومن الذين يؤتون الزكاة ومن الذين يصومون رمضان ومن الذين يفعلون الخيرات ويتركوا المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.